Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah fikih muamalah kontemporer yang saya susun dari jilid 1 dan 6 telah terbit dan bisa dibaca oleh halayak. Nah, banyak sekali yang bertanya, apa sih perbedaannya jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Nah, ini adalah jilid 1 fikih muamalah kontemporer ya. Jadi jilid 1 ini membahas ragam masalah muamalah dan sosial. Jadi diantaranya adalah transaksi online seperti top up transaksi daring, belanja online, dropship, reseller, dan sejenisnya. Di buku ini juga dibahas tentang muamalah kekinian ya, seperti amplop hajatan sebagai utang, fikih BPJS Kesehatan, bayar pajak, fikih biaya perjalanan dinas ya, bermitra dengan usaha konvensional. Di buku ini juga dibahas bagaimana adab-adab berutang, kriteria darurat, dan apakah bank syariah sudah sesuai syariah apa belum. Nah, ini dia fikih muamalah kontemporer jilid 2 yang membahas permasalahan sosial dan ekonomi kekinian. Nah, di antara permasalahan yang dibahas cukup banyak ya. Nah, di antaranya bagaimana sih tuntunan syariah seputar kartu diskon, maksimal keuntungan. Boleh nggak sih seorang penjual menetapkan harga tertentu? Adakah nilai maksimumnya? Ini bagaimana hukumnya cashback, diskon, free ongkir ya. Bagaimana ketentuan tentang uang muka dan booking fee, dan seperti apa yang dimaksud dengan multi akad atau kombinasi beberapa akad. Nah, sedangkan fikih muamalah jilid ketiga itu membedah banyak permasalahan ya. Ini diantaranya adalah bisnis sebagai YouTuber, bagaimana tuntunan syariahnya, kemudian digital kurban melalui lembaga, termasuk pay letter, bagaimana ketentuan syariahnya. Nah, juga dibahas tentang cicilan emas, beli emas lalu titik jual ya, termasuk juga reksadana syariah. Nah, masalah lain juga seperti kriteria jual beli ya, sell and leaseback. Nah, kemudian juga beberapa muamalah seperti berutang untuk umroh Ramadan, THR, dan parcel ya. Ini dia fikih muamalah kontemporer jilid yang keempat. Nah, apa saja sih bahasan yang dibedah dalam jilid keempat ini? Di antaranya adalah seputar fikih muamalah milenial ya. Di antaranya bagaimana ketentuan syariah seputar selfie ya, medsos, update status, nge-tweet, dan juga bagaimana tuntunan syariah seputar like, comment, and share. Nah, ada juga bab khusus tentang filantropi ya. Misalnya tentang zakat perdagangan, zakat profesi, zakat THR, bagaimana kita memaknai fisabilillah, termasuk juga wakaf hak intelektual, wasiat dari sepertiga. Nah, juga dibahas tentang muamalah kekinian seperti biaya tes masuk lembaga pendidikan seperti apa ya, justip, undian berhadiah ya, termasuk juga uang pelicin. Jadi apa sih uang pelicin yang masuk dalam kategori riswah dan tidak, seperti apa pembedanya. Ya, ini dia fikih muamalah kontemporer jilid 5. Nah, banyak sekali bahasan yang dibedah dalam buku jilid 5 ini ya. Nah, di antara masalah-masalah tersebut adalah fikih seputar pandemi. Jadi misalnya stok makanan karena virus corona ya. Kemudian adab belajar atau kuliah online, termasuk juga WFH atau work from home. Kemudian gaji utuh, kerjaan berkurang, boleh apa enggak sih menurut syariah. Nah, kemudian termasuk juga maaf-maafan via digital. Nah, ada juga bab khusus tentang akad dan kontrak, membahas tentang jizab dan jual beli grosir ya. Gimana kalau investasinya merugi, konsekuensinya seperti apa. Nah, ini diantara bab zakat, wakaf, dan kurban ya, dibahas tentang 2,5% itu dari modal atau pendapatan dalam zakat perdagangan ya. Terus gimana kalau orang berzakat sebelum nyampe haul, boleh nggak sih kewajiban zakat ditunaikan secara cicil, secara ngangsur ya.
Nah, bagaimana berzakat dengan kartu kredit? Terus boleh nggak sih lembaga zakat atau personal berdonasi untuk korban banjir? Boleh nggak bayar fidyah pakai uang, dan boleh nggak sih dan seperti apa tuntunannya wakaf dana non halal? Terus kalau memang ada biaya operasional dalam mengelola kurban, seperti apa sumber dan pengelolaannya? Ini dia fikih muamalah kontemporer jilid ke-6. Nah, di antara bahasanya adalah boikot produk. Nah, fikihnya gimana sih? Nah, kemudian terkait dengan manajemen keuangan keluarga. Sumbernya dari mana, bagaimana dikelolanya, dan seperti apa adab dan fikihnya. Nah, kemudian tentang selebgram dan influencer, kemudian giveaway, sedekah online, QR code payment, jual beli uang baru, gratis ongkir, dan masalah-masalah lain yang dibahas dalam fikih muamalah kontemporer jilid 6 ini. Ya, dari kekhasan materi yang dibahas setiap jilid dalam buku fikih muamalah kontemporer ini yang ternyata berbeda dari satu jilid ke jilid yang lain. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman ingin mengetahui, membahas masalah secara utuh, runut ya, maka memiliki buku ini dengan lengkap dari jilid 1 dan jilid 6 mungkin akan membekali seluruh masalah-masalah yang dibahas dari buku ini, karena setiap buku, setiap jilid itu beda pembahasan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.